Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazal Arya Putra Anhar dari Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan dalam bentuk slide materi tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime sendiri yaitu kejahatan atau tindak perilaku negatif yang dilakukan di dunia internet. Banyak sekali kita temui dan seringkali kita menjadi korban. Maka dari itu saya akan membahas beberapa jenis-jenis dari cybercrime itu sendiri agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Maka dari itu kita lanjutkan ke slide-nya. Baiklah, ini bentuk presentasi saya Hazal Arya Putra Anhar dan dengan NIM 09011282126049. Materi yang saya bawakan yaitu cybercrime. Baiklah, topik pembahasan pada materi hari ini yaitu tentang 20 jenis cybercrime, pencegahan dan cybercrime, lalu kesimpulan. Nah, yang pertama ada phishing. Phishing yaitu penipuan online yang dilakukan dengan cara mengirim email palsu atau situs web palsu untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi bank dari korban. Lalu ada malware, program jahat yang dirancang untuk merusak atau mengambil kendali dari sistem komputer atau perangkat mobile, termasuk virus trojan, dan ransomware. Lalu ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Ini dilakukan dengan membanjiri situs web atau server dengan permintaan yang sangat banyak sehingga tidak dapat lagi merespon permintaan yang sah dari pengguna. Oke, selanjutnya yaitu cyber stalking, yaitu persekusi atau pengejaran terhadap seseorang secara online, termasuk mengirim pesan yang mengancam, mengganggu, atau memperlihatkan perilaku yang menakutkan. Selanjutnya ada penipuan online. Nah, penipuan online ini dapat melibatkan penjualan barang palsu atau yang tidak ada, meminta uang untuk layanan yang tidak pernah diberikan, atau penipuan investasi online. Lalu ada identitas palsu atau pencurian identitas. Nah, penggunaan informasi pribadi seseorang untuk mengakses akun online atau membuka akun baru secara tidak sah. Setelah itu ini sangat tidak terpuji. Lalu ada pornografi anak. Nah, ini berbentuk distribusi, produksi, ataupun konsumsi konten pornografi yang melibatkan anak-anak. Lalu ada kejahatan cyber nasional. Ini tentang serangan cyber yang ditujukan untuk mencuri informasi penting atau mengganggu operasi pemerintah atau infrastruktur penting seperti kelistrikan atau sistem transportasi. Ya. Selanjutnya ada cyberbullying. Nah, ini paling sering kita temui ya, seperti pelecehan, intimidasi, atau penghinaan secara online yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang. Nah, ini sering kita temui pada media sosial yang sering kena cyberbullying ini, seperti public figure yang paling sering kita temui dengan salah sedikit kata bisa dihujat. Nah, ini harus kita hindari. Lalu ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, ini menyebarkan informasi yang salah atau tidak akurat melalui media sosial atau platform online untuk mempengaruhi opini publik dengan tujuan tertentu. Nah, ini termasuk yang sering kita temui juga ya, atau mungkin salah satu dari teman-teman bisa menjadi pelaku dari penyebaran hoax. Makanya itu hati-hati dalam penyebaran berita, cek dulu sumbernya. Lalu ada carding. Carding ini seperti pembelian atau penjualan informasi kartu kredit curian, atau mencoba melakukan pembelian dengan kartu kredit yang dicuri.
Lalu ada kejahatan cyber perusahaan. Nah, kejahatan cyber perusahaan ini hampir mirip dengan cyber nasional, tapi ini dengan lingkup perusahaan yang lebih kecil, dengan mencuri data penting atau merusak sistem komputer dari perusahaan tersebut. Lalu ada cyber espionage. Nah, cyber espionage ini seperti pengumpulan informasi rahasia atau sensitif oleh negara atau organisasi dengan cara meretas sistem komputer pemerintah atau perusahaan. Lalu ada botnet. Nah, ini adalah penggunaan jaringan komputer yang dikendalikan oleh penjahat cyber untuk melakukan serangan cyber seperti DDoS tadi atau mencuri informasi pribadi. Nah, ini menggunakan bot. Nah, lalu ada cyber warfare. Ini adalah serangan cyber yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok teroris untuk merusak sistem listrikan, sistem transportasi atau sistem fisik lainnya. Ini sistemnya merusak. Nah, lalu ada sextortion, yaitu meneror atau mengancam korban dengan menggunakan gambar atau video intim yang didapatkan secara ilegal. Nah, lalu ada spamming, mengirimkan email atau pesan spam secara massal untuk tujuan penipuan atau pemasaran yang tidak diinginkan. Lalu ada scamming, ini seperti penipuan online yang melibatkan penawaran palsu. Ada yang ditawarkan lalu kita memberikan sesuatu lalu kita ditipu, tidak mendapatkan hal yang ditawarkan. Lalu ada kejahatan cyber individual yang mana ini dilakukan oleh individu lingkup yang lebih kecil lagi untuk mencuri informasi pribadi melalui sistem komputer atau memeras korban. Lalu ada yang terakhir yaitu pembajakan akun. Nah, ini sering kita jumpai juga ya, seolah-olah kita yang melakukan padahal bukan kita yang melakukan karena akun kita dibajak. Ini termasuk kejahatan cyber. Nah, itulah 20 jenis cyber crime. Mungkin masih banyak lagi di sini cyber crime di luar sana, tapi ini 20 ini termasuk yang paling sering kita jumpai ya, yang paling banyak kita temui di Indonesia tentunya, di kalangan kita. Maka dari itu kita seharusnya tahu tentang cybercrime yang ada di Indonesia. Lalu ada beberapa faktor ya, faktor tentang bagaimana resiko kita terkena dari cybercrime. Nah, ada tingkat keamanan teknologi, tingkat kesadaran keamanan, jenis aktivitas online, lalu ada tingkat kejahatan di lingkungan sekitar. Nah, ini memiliki pengaruh yang sama. Jika salah satu mungkin kita lalai, bisa jadi kita terkena dari cybercrime. Maka dari itu kita harus memperhatikan satu-satu. Tidak lengkap jika tidak ada cara untuk menghindari dari cybercrime itu sendiri. Yang pertama yaitu lindungi perangkat Anda dengan perangkat lunak keamanan, Defender, Windows Defender, antivirus. Lalu ada gunakan kata sandi yang kuat. Penggunaan kata sandi yang kuat bisa sangat melindungi akun kita dari yang namanya pembajakan. Nah, lalu ada jangan memberikan informasi pribadi Anda. Nah, ini sama saja memberikan akses kepada pelaku untuk mencuri informasi pribadi kita kalau sampai mereka tahu. Nah, maka dari itu jaga baik-baik. Nah, lalu ada periksa situs web sebelum melakukan transaksi. Nah, kita harus memeriksa web yang kita telusuri dulu sebelum kita menelusuri lebih jauh, atau kita bisa dikirimkan virus lewat link download. Itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita lalai. Lalu ada step kelima yaitu membuat cadangan dari data kita. Jadi semisal data kita dicuri, kita masih ada backup, masih ada cadangan data agar kita bisa menghapus data yang ada dicuri tadi, mengganti dengan data yang backup. Nah, mungkin itulah presentasi saya. Mungkin ada sedikit kesimpulan yang ingin saya sampaikan, yaitu kita sebagai pengguna internet kita harus berhati-hati dalam menjelajahi, menggunakan ataupun melihat internet itu sendiri, maka kita bisa terhindar dari yang namanya cyber crime ataupun
kita terhindar jadi pelakunya atau korbannya, kita bisa terhindar. Nah, dengan kita tahu 20 jenis cybercrime tadi, maka hendaknya kita tahu gimana proses dari cybercrime itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.